Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih. Kita bertemu kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini tertulis di dalam kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, setiap manusia pasti pernah mengalami penderitaan. Dan penderitaan itu bisa ukurannya kecil, sedang, dan besar. Yang pasti kita manusia selalu pasti bertemu dan berbenturan dengan persoalan-persoalan yang membuat kita menderita. Bahkan mungkin lebih ekstrimnya kita bisa masuk kepada ruang putus asa jika kita tidak mampu mengendalikan itu semuanya. Lalu ada suara hati kecil kita mengatakan, jika kita menderita, apa salahku Tuhan? Apa dosaku Tuhan? Itu sering kita pertanyakan dari lubuk hati kita yang paling kecil. Dan akhirnya juga kita tidak mau tertawa lagi. Kita tidak mau tersenyum lagi. Tidak ada lagi semangat dalam hati dan jiwa kita. Yang ada adalah selalu marah-marah, tersinggung dan sensitif. Dan kita tidak mau lagi bersosial atau membaur dengan saudara, keluarga dan sahabat-sahabat kita. Oleh karena persoalan tadi. Bahkan ternyata sampai mengganggu waktu atau jam kita tidur. Kita tidak bisa lagi tidur dengan nyenyak karena beban pikiran. Lalu asam lambung kita akan naik. Tensi darah kita akan drastis naik dan turun. Akhirnya kita menderita. Bukan hanya lagi pikiran, tetapi tubuh jasmani kita juga akan terganggu. Lalu kita akan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada peduli dengan kita lagi. Atau Tuhan itu sudah menjauh dari kita, saudaraku. Itu selalu ungkapan-ungkapan yang selalu terjadi di dalam pikiran dan hati kita. Seakan-akan Tuhan itu jauh. Seakan-akan Tuhan itu tidak peduli dan tidak melihat kita lagi. Mengapa ini terjadi semuanya? Apakah Tuhan sengaja? Ataukah Tuhan membiarkan kita seperti itu? Saudaraku yang terkasih, cobaan, penderitaan, persoalan, pergumulan adalah bagian hidup kita. Seiring waktu, seiring jalan, kita selalu berdampingan dengan pergumulan dan persoalan. Tetapi di sini dikatakan dalam nats ini bahwa Tuhan tidak memberikan cobaan melebihi dari kekuatan kita sebagai manusia. Dan Ia juga akan memberikan jalan keluar bagi kita. Dan supaya kita kuat menghadapi itu semuanya. Itulah janji Tuhan. Ketika itu terjadi, Dia izinkan itu terjadi. Tapi Ia selalu menyertai kita, menemani kita, bahkan menggendong kita di dalam beban kita yang semakin membuat kita terpuruk. Dia katakan tadi, Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui batas kemampuan kita manusia. Dan Ia akan menggiring kita kepada suatu solusi, jalan keluar dari berbagai ragam penderitaan tadi. Yang akhirnya ujungnya nanti kita berdamai dengan persoalan itu. Dan kita bersuka cita karena kita bisa memenangkan semuanya penderitaan kita. Oleh karena iman di dalam Yesus Kristus. Itulah kasih dan setia Tuhan Yesus. Dia akan berjanji, Dia akan mengeluarkan kita dari persoalan itu. Dan kita akan dimampukan untuk mencobai itu semuanya. Dan akan akhirnya saudaraku, pencobaan itu akan dikalahkan dengan kekuatan kita. Dan satu sisi perlu
kita ketahui dan sadari bahwa pencobaan itu walaupun diizinkan Tuhan terjadi bagi kita, itu adalah Tuhan ingin melihat kemurnian iman dan hati, kesetiaan dan ketaatan kita kepada Dia. Jadi Tuhan menguji kita, apakah dengan adanya penderitaan ini kita tetap setia dan tunduk dan patuh kepada Tuhan, ataukah dengan penderitaan ini kita menjauh dari Dia. Jadi satu sisi positifnya, ketika pencobaan itu datang, ketika ujian itu datang, kita ingin mau menunjukkan kepada Tuhan. Tuhan berikan kepada kita sukacita, kita tetap dekat kepada Tuhan. Walaupun kita diberikan duka cita atau persoalan beban hidup, kita akan semakin dekat kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, perlu juga kita ingat, jika kita mengalami penderitaan, janganlah engkau mengandalkan pikiranmu saja. Janganlah engkau mengandalkan kekuatanmu saja. Karena kita tidak akan bisa bertahan untuk menghadapi itu. Tidak bisa otot dan tidak bisa kekuatan kita manusia untuk menghampang, menghalau dan menyelesaikan persoalan itu dan penderitaan itu. Kita butuhkan Tuhan. Itulah perlu kita butuhkan Tuhan. Untuk itu saudaraku, dalam firman Tuhan tertulis dari 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah. Nats itu menyuarakan, mengajak kita semuanya, Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku, serahkanlah. Itu adanya gunanya Tuhan bagi kita. Kalau kita bisa menuntaskan segala sesuatu di dunia ini, untuk apa ada Tuhan? Tapi karena kita sebagai manusia yang memiliki keterbatasan, kelemahan dan ketidaksempurnaan kita, makanya kita membutuhkan sosok yang sempurna, yaitu Yesus Kristus, yang akan memberikan kepada kita semangat, kekuatan, kemampuan, kecerdasan untuk menghadapi realita hidup dalam penderitaan. Bapak, Ibu dan saudaraku, marilah kita datang kepada Tuhan, kita serahkan beban hidup kita, penderitaan kita, kesusahan hati kita, duka cita kita, agar Dia menghibur kita, memberikan kekuatan, dan akhirnya kita bersuka cita di dalam penderitaan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu mengajar kami untuk selalu setia dan patuh kepadamu dalam berbagai hal kehidupan yang datang silih berganti. Tapi berikan Roh Kudus-Mu supaya kami tidak khawatir dan takut menghadapi apapun itu. Karena kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami untuk menghadapi realita penderitaan itu. Kami ingin bersandar kepadamu, kami ingin berharap kepadamu Tuhan, karena Engkau adalah kekuatan kami, Engkau adalah sumber semangat dan kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, berkatilah semua jemaat-Mu yang berkeluh kesah dan berbeban berat, agar mereka datang kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan kehidupan yang berkecukupan, dan Tuhan berikan sukacita bagi mereka, dan akhirnya mereka selalu rindu untuk datang berseru-seru di dalam nama-Mu saja. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang sakit pada saat ini, dimanapun dia berada. Tuhan, berikan pemulihan dari segala sakit yang dia derita. Sembuhkanlah Tuhan, kasihani mereka, pulihkan supaya mereka bersukacita hanya di dalam nama-Mu. Anak-anak kami juga yang menghadapi ujian semester atau ujian akhir dari sekolah mereka, studi mereka, Tuhan Yesus, mampukan anak-anak kami, berikan kecerdasan untuk mereka berhadapan dengan masa-masa ujian atau evaluasi. Akhirnya mereka bisa dimenangkan, sukses dalam studinya. Begitu juga anak-anak kami yang berjuang untuk mencari kehidupan dan pekerjaan mereka setiap hari supaya mereka dapat bekerja sesuai dengan profesi mereka. Tuhan juga berikan kekuatan kepada mereka semua agar mereka mendapatkan harapan, cita-cita yang mereka inginkan di hadapan Tuhan. Berkati setiap orang tua yang berjuang untuk anak-anaknya. Berkati gereja-Mu, berkati bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, ingat selalu
tersenyum, dan jaga prokes, Tuhan akan senantiasa beserta kita.